Tuhan. Halo, puji Tuhan, selamat malam. Malam, Bapak Ibu, puji Tuhan. Bapak Ibu juga yang ada di online, selamat malam. Semua jemaat yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Iya. Haleluya. Haleluya, semua diberkati Tuhan ya. Amin. Kita percaya di saat-saat yang sulit seperti ini, tapi Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih menjagai kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, kasih setiamu lebih dari hidup. Iya. Renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Bila ku renungkan kasih setia Tuhan, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau kasih setia Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku unaikan demi namamu. Bila ku renungkan kasih setia Tuhan, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, ya bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memuji
penolong dalam hidup kami. hatiku menyembahmu. Oh nyata bagi kami Tuhan, kasih setiamu lebih Haleluya. kasih setiamu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Rasa kuasa Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang setia, tak pernah berubah kasih di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Amin. Haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu. Beri hikmat Tuhan, beri kata-kata yang sederhana biar kami jemaat-Mu bisa mengerti akan firman-Mu. Bahkan kami bisa melakukan setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali bersekutu. Sebentar kita akan lebih banyak
bersekutu dalam doa Ya. dan penyembahan, saudara. Tapi sebelum itu kita awali dengan kita mereview firman Tuhan yang pernah kita dengar. Hari Minggu kemarin saya kebetulan ibadah yang kedua dan Ibu Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak tahu apakah di ibadah pertama Sama. Ibu Gembala juga. Berarti semua kita dapat menu yang sama, Ya. porsi yang sama, yang terambil dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Kita nggak akan baca, tapi saya harap kita sudah hafal ayat ini. Tanpa membaca, kita bisa mengucapkannya. Amsal 4, ayat 23. Kita ucapkan sama-sama tanpa membaca Alkitab. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya yakin kita semua diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan hari Minggu kemarin, saudara. Saudara, semua yang berharga pasti kita jaga. Setuju, saudara? Semua yang buat saudara itu sesuatu yang berharga, pasti kita jaga. Ya, saya beberapa kali kehilangan payung, saudara. Payung. Kenapa sampai hilang? Karena payung hanya berharga waktu hujan turun. Waktu gak hujan, itu gak berharga. Jadi saya sering ketinggalan payung di mana-mana, saudara. Tapi coba saudara lihat HP saudara. Perhatikan HP masing-masing. Pakai screen guard enggak? Screen protector enggak? Pakai enggak? Pakai kan? Hampir semua HP saudara, saya yakin pakai screen guard, pelindung layar, anti gores. Betul, anti gores. Kenapa? Supaya kalau jatuh, yang retak screen guard-nya, bukan layar HP saudara. Ya, dan komputer saudara, laptop saudara, mungkin HP saudara juga dilengkapi dengan antivirus. Benar nggak? Supaya apa? Nggak kemasukan virus, saudara. Padahal HP hanya sekedar sumber informasi. Nggak lebih dari itu kan, alat komunikasi, dia sumber informasi. Tapi segitunya kita jaga dengan screen protector, dengan anti gores, dengan antivirus. Nah, bagaimana dengan hati kita, saudara? Apakah segitunya juga saudara jaga hati kita? Hati kita ini sangat berharga, saudara, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sumber kehidupan itu hati kita. Titik temu antara kita dengan Tuhan itu di hati kita. Meeting point, sarana untuk Tuhan bertemu saya, itu hati saya. Itu sebabnya nggak salah Amsal tadi mengingatkan, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya nggak sekedar jaga, tapi jaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saya ingin mendalami tentang jaga hati ini, saudara. Alkitab mencatat beberapa hal yang bisa mengganggu hati. Ya, beberapa hal yang waktu itu kecil, waktu itu dibiarin, itu bisa jadi pintu gerbang dosa-dosa yang lain. Dan itu dimulai dari virus yang masuk di hati kita. Nah, Alkitab mencatat beberapa tokoh yang mengalami virus
supaya kita berjaga-jaga, supaya kita jangan kena virus yang sama. Ketika kita menjaga hati kita, kita ingat tokoh-tokoh Alkitab ini, supaya kita juga, hati kita bisa terjaga dengan segala kewaspadaan. Yang pertama, saudara, tokoh yang pertama yang dicatat Alkitab adalah Kain. Nah, virus pertama yang dicatat Alkitab adalah panas hati. Katakan panas hati. Ya, panas hati itu virus, saudara. Kain marah ketika orang lain, dan orang lain itu adiknya sendiri, lebih diberkati dibanding dia. Panas hati, marah Kain. Dan kemudian itu jadi pintu masuk untuk dosa-dosa yang lain, kesalahan-kesalahan yang lain. Ketika panas hati Kain itu enggak dibereskan. Saudara, sebagai pendoa, ya, saya bisa cerita gini, saudara, karena pertama belajar dari Alkitab, kedua dari pengalaman saya sendiri. Sebagai pendoa, saudara sering mendoakan orang lain, saudara sering berdoa syafaat. Kita harus tetap jaga hati kita, karena seringkali waktu kita mendoakan orang lain mengalami apa yang kita doakan. Tapi waktu doa yang sama, kita berdoa untuk diri kita sendiri, enggak dijawab-jawab sama Tuhan. Saya ngobrol dengan banyak pendoa gitu. Aneh saya. Saya doa untuk orang lain biar sembuh dia. Mujizat terjadi. Tapi saya doa untuk sakit saya sendiri, enggak sembuh-sembuh. Itu virus, saudara. Panas hati adalah virus. Hati-hati. Waktu sebagai pendoa, waktu saudara lihat orang lain diberkati, waktu lihat orang lain dijawab doanya, saudara bersukacita. Tetap bersukacita. Kenapa? Saya harus jaga hati saya. Saya enggak mau kena virus panas hati. Amin, saudara. Yang kedua, virus iri hati. Tadi yang pertama panas hati. Yang kedua, gangguan hati itu namanya iri hati. Contohnya di Alkitab adalah Saul, saudara. Tadinya Saul sangat mengasihi Daud. Tadinya Saul sangat diberkati dengan kehadiran Daud di dekat dia. Jadi kesayangan, menantu kesayangan Raja Saul. Tapi waktu Daud pulang perang, disambut oleh masyarakat waktu itu, dan ibu-ibu buat yel-yel. Ini emak-emak, ibu-ibu yang waktu Daud pulang, mereka bikin yel-yel untuk menyambut Daud, dan yel-yelnya bilang gini, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mendengar yel-yel itu, Saul dengki, Saul iri kepada Daud. Dan akhirnya sejak saat itu, saudara, arah hidup Saul makin jauh, dan akhirnya sangat jauh dari kehendak Tuhan. Ya, ini juga peringatan buat pemimpin-pemimpin. Harus jaga hati. Waktu muncul yang lebih muda, yang lebih mampu, yang lebih diurapi, yang wawasannya lebih luas. Ya, jangan sampai kita kena virus iri hati. Tetapi justru kita mendukung, justru kita mensupport, biar yang muda-muda lebih hebat dari kita. Amin, saudara. Saya rindu Daniel nanti mimpin pujiannya lebih hebat dari saya.
Yang ketiga, saudara, ada yang namanya tawar hati. Tadi yang pertama panas hati, yang kedua iri hati, yang ketiga tawar hati, saudara. Tawar hati itu seperti Elia. Waktu dia sembunyi di gua, setelah dia mengalahkan beratus-ratus nabi Baal, saudara, hanya seorang diri. Elia kemudian sembunyi di gua. Dan saat itu Elia terserang virus tawar hati. Sampai dia bilang, Tuhan, lebih baik aku mati sekarang. Saudara, hati-hati dengan virus tawar hati, saudara. Karena virus tawar hati adalah pintu masuk untuk dosa-dosa yang lain. Ya, bersyukur saudara, Elia akhirnya dipulihkan. Dan setelah dipulihkan, Elia ketemu dengan Elisa dan 50 murid-murid yang lain. Elia membuka sekolah kenabian setelah dia lulus dari virus tawar hati ini, saudara. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, tinggi hati, panas hati, iri hati, tawar hati, tinggi hati. Ada contohnya juga di Alkitab. Hizkia, Raja Hizkia waktu dia sakit, dia berdoa, disembuhkan. Tapi Alkitab mencatat, sesudah itu Raja Hizkia lupa berterima kasih kepada Tuhan. Dan kemudian Hizkia menjadi tinggi hati. Ini virus, saudara. Waktu banyak orang, waktu susah, justru dia menang. Tapi waktu sukses, dia jatuh. Ada banyak orang, saudara, sama seperti Hizkia. Waktu dia mengalami ujian, dia dekat dengan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Tapi waktu dia dapat pujian, justru di situ dia lemah. Dan di situ dia gagal. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Panas hati, jangan sampai kena virus panas hati, iri hati, tawar hati, tinggi hati. Dan karena waktu yang terbatas, saya akhiri dengan yang kelima, pahit hati. Katakan pahit hati. Ini virus yang paling berbahaya. Karena ini virus yang bisa nular kemana-mana. Orang yang pahit hati, sadar atau enggak sadar, menularkan kepahitannya pada orang lain. Dan contohnya adalah Yudas Iskariot, saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu di renungan pagi, Pak Ferry sharing tentang Yudas Iskariot ini dan saya diberkati. Makasih, Fer. Yudas Iskariot, saudara. Dia pahit hati bukan kepada orang lain. Dia pahit hati kepada dirinya sendiri. Saudara, perbedaan antara penyesalan dengan pertobatan adalah kalau penyesalan itu kita membenci diri kita sendiri. Itu penyesalan. Tapi kalau pertobatan, kita benci dosa. Itu beda jauh, saudara. Karena penyesalan hanya akan membuat kita mengasihani diri sendiri, membenci diri sendiri. Tetapi waktu seseorang bertobat, dia benci dosa. Dan dia berbalik kepada Allah yang benar. Jangan sampai virus-virus ini, saudara, tanpa kita sadari, menyusup. Karena hati-hati, saudara, hati-hati. Hati-hati. Waktu saya selalu ingat nasihat
orang tua rohani saya, Bapak Pendeta Srioto, sekarang udah almarhum di Lengkong Kecil, saudara. Waktu itu saya pemuda di sana. Dia kumpulkan anak-anak muda yang sedang menyala-nyala untuk melayani. Dan dia pesankan satu hal, dia bilang gini, iblis itu kalau sudah tidak bisa menghalangi kita, dia akan pindah posisi. Dia nggak akan lagi berdiri di depan kita menghalangi kita. Dia akan berpindah posisi di belakang kita. Untuk apa? Dorong kita. Jongkongin kita sampai kita jatuh, saudara. Hati-hati, saudara, dengan panas hati. Hati-hati dengan iri hati. Hati-hati dengan tawar hati. Hati-hati dengan tinggi hati. Hati-hati dengan pahit hati. Nah, ketika tanpa sadar itu terjadi, itu kita terpapar virus ini. Daud juga pernah terpapar virus ini. Apa yang harus dilakukan? Kita buka Mazmur 51. Mazmur 51. Ayat 12 dan ayat 13. Mazmur 51. Ayat 12 dan 13. Ini harus jadi doa kita setiap waktu. Karena tanpa sadar seringkali virus-virus tadi menyusup di hati kita. Dan jadikan doa Daud ini, doa kita setiap kali Tuhan ingatkan. Daud berkata begini, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ada dua hal yang bisa menjaga hati kita, menjaga hati saya. Yang pertama, hadirat Tuhan. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Yang bisa membuat hati Daud tetap terjaga. Yang pertama adalah hadirat Tuhan. Itu sebabnya di setiap pengalaman apapun, di setiap ujian apapun, waktu Daud harus menghadapinya, dia ambil kecapi, dia mulai memuji Tuhan. Karena hanya hadirat Tuhan yang bisa kembali meluruskan hati Daud. Yang pertama hadirat Tuhan. Yang kedua, jamahan Roh Kudus. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ketika kita punya dua hal ini, kita tinggal di hadirat Tuhan, menyembah Dia. Kita seperti rusa yang sedang berada di sungainya Tuhan. Enggak ada singa-singa yang bisa menjangkau rusa yang berendam di sungainya Tuhan. Mari malam hari ini, saudara, enggak ada yang kebal dengan virus hati. Enggak ada. Orang sehebat Daud, orang sehebat Elia bisa kena, bisa terpapar. Apalagi saya. Itu sebabnya, saudara, kita perlu hadirat Tuhan. Kita perlu menyembah Dia. Kita perlu jamahan Roh Kudus yang membaharui batin kita, yang mentahirkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Basuh aku di dalam darah-Mu. Kemudian saya serahkan nanti pada Bapak Gembala untuk melanjutkan. Basuh aku dalam darah-Mu. Haleluya. Aku. Ya Yesus, ini doa kami malam ini. Tahirkan kami. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Amin. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lagi katakan, basuh aku. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Amin. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Amin, amin. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, ya. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Amin. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata
setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia, jadikan kami hamba lebih dari segala yang ada. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau lebih dari segala yang ada. Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Kuasa Roh Kudus mengalir di hati kami, di hati kami, amin. Mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku, pulihkanku.
mengalir, amin. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, haleluya. Mengalirlah di hati kami. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku. Pulih, katakan, bagaikan tanah kering. Haleluya. Ya, bagaikan tanah kering. Benar Tuhan. Yang kami rindu Engkau Roh Kudus. Amin. Demikianlah ini rindu kami Tuhan. Rindu kami haus hati kami akan Engkau Tuhan. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Hadir-Mu di hidupku. Amin. Pulihkan jiwa, hapuskan air mataku. Hapuskan air mataku mengalir, amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalir di hati kami, amin. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkan, sekali lagi, pulihkanku. Kita akan masuk di dalam doa karena waktu terus berjalan. Kita sudah didengar diisi firman Tuhan. Jangan ada virus-virus yang kita sudah dengar. 5 virus di dalam hati kita. Itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Itu akan merusak hubungan kita dengan sesama, termasuk dengan diri sendiri. Bagaimana kita menang dari virus? 2 hal disampaikan firman Tuhan. Biarlah kita mau terus diam dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus hidup di dalam penyembahan. Hidup ini hanya untuk penyembahan. Dan kita perlu Roh Kudus. Jadi saya rindu sekali untuk masuk dalam doa pokok, menjadi pokok doa ini. Kita akan berdoa bagi seluruh jemaat Hosana. Walaupun tidak semua yang mengikuti ibadah, doa ibadah online malam ini. Tapi Tuhan percayakan saudara dan saya menjadi pendoa-pendoa bagi seluruh jemaat. Melalui firman Tuhan kita mau berdoa supaya Roh Kudus menjamah hati setiap jemaat. Supaya jemaat Hosana menjadi penyembah-penyembah yang benar di hari-hari ini. Sehingga seluruh jemaat Hosana menang atas virus yang merusak hati ini. Kita akan nyanyikan refnya satu kali lagi. Kita akan berdoa khusus buat jemaat. Supaya jemaat merindukan Roh Kudus. Merindukan hadirnya Roh Kudus. Sehingga jemaat hidup di dalam penyembahan. Dan mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Dan saya minta nanti seorang anak muda, Lisa, tolong pimpin dalam doa. Kita perlu Roh Kudus, orang muda, anak-anak. Baik juga orang tua, kita semua perlu akan Roh Kudus. Sekali lagi kita nyanyikan refnya saja.
Lisa akan pimpin dalam doa. Ivana, maaf. Ivana itu bukan Lisa ya, Ivana ya. Ivana yang pimpin dalam doa ya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin, amin. Mengalirlah di tempat hati kami. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kumpulkan kami walaupun ada yang secara online, ada yang ke gereja. Tetap berikan kami hati yang rindu untuk berkumpul, untuk selalu memuji, berdoa bagimu Tuhan. Khusus malam ini kami berdoa untuk jemaat kami, untuk kami semua, untuk keluarga kami di Hosanna Tuhan. Berkati hati kami, berkati kami semua Tuhan, supaya kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jauhkan kami dari virus-virus iri hati Tuhan, tawar hati, tinggi hati. Jauhkan kami semua dari itu Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menjamah hati kami Bapa, supaya hati kami selalu berkenan pada Engkau. Jadikan juga kami selalu takut akan Engkau Bapa. Jadikan kami umat yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah hati kami di kehidupan kami, aktivitas kami Tuhan, hari-hari kami selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar pun kami akan mengakhiri ibadah doa kami, biarlah Tuhan yang menjamah hati semua jemaat Bapa, gerakan hati kami, persatukan kami Tuhan, supaya kami berkumpul lagi minggu depan di secara online Tuhan, baik secara online maupun di gereja Bapa, supaya kami mau berkumpul untuk selalu berdoa balik pada Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan yang berkati kami, kehidupan kami, jemaat Hosanna Tuhan, tetap beri kesehatan, tetap beri kekuatan Bapa. Jauhkan dari virus penyakit mara bahaya Bapa. Ini doa kami Tuhan, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan lanjut dengan doa yang berikut. Nanti Pak Chandra akan ambil alih untuk memimpin doa. Dan saya rindu masih berdoa buat jemaat Hosanna. Biar semua jemaat Hosanna, jemaat yang sungguh setia dengan Tuhan. Jangan sampai mereka lengah. Jangan sampai mereka diikat oleh kekuatan-kekuatan daging, sehingga membuat jemaat Hosanna tidak kuat lagi menghadapi virus. Sebab itu kita berdoa kembali buat jemaat Hosanna. Kalau masih ada yang diikat-ikat dengan kebiasaan buruk, kuasa-kuasa kebiasaan buruk, kuasa kegelapan, hal-hal yang lain yang merusak iman kita, gagalkan dalam nama Yesus. Biar jemaat Hosanna bebas untuk menyembah kepada Tuhan. Nanti Pak Chandra doakan buat seluruh jemaat, supaya jemaat menjadi Hosanna, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh bebas untuk menyembah kepada Tuhan. Kalau ada kebiasaan buruk yang mengikat, kita patahkan dalam nama Yesus. Silakan Pak Chandra untuk mulai berdoa. Kita semua dalam doa. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, Amin. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan. Roh-Mu bekerja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan. Kami bersatu hati untuk berdoa Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Ini bukan karena kebetulan Tuhan, tapi kami percaya Yesus. Inilah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi suatu anugerah yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di Hosanna Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk Tuhan, kalau ada hal-hal kedagingan Tuhan, kalau ada hati yang tidak menyenangkan bagimu Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami bersatu Tuhan untuk menyingkirkan hal-hal itu Tuhan. Kami mau Tuhan kedagingan itu kami patahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau jauhkan segala hal-hal yang merusak kami Tuhan. Kau jauhkan segala kedagingan kami Tuhan, hal-hal keduniawian Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang akan menuntun kami Tuhan. Roh-Mu yang akan menuntun kami ke dalam kebenaran Tuhan. Supaya kami hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Supaya Engkau terus mempersatukan kami, mempersatukan dalam iman kami Tuhan. Supaya kami tetap bersatu dalam Roh Tuhan. Dan kami tetap sehati dalam gereja lokal kami Tuhan, dalam jemaat-Mu, dalam gereja Hosana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Doa Yabes. Ya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, amin, dan menyertai aku dan melindungi aku, haleluya, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas amin, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Makasih Tuhan, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, dan kesakitan tidak menimpa, kesakitan tidak menimpa aku. Kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas bangsa negara kami. Dan kami boleh menikmati akan penyertaan-Mu atas bangsa kami. Kami menikmati bagaimana doa-doa umat-Mu di negeri ini naik ke hadirat-Mu Tuhan, untuk terus berperang melawan penyebaran COVID-19 ini. Dan kami bersyukur COVID-19 ini sudah mulai melandai Tuhan. Semua di dalam kedaulatan-Mu, dan Engkau menjaga semua tubuh-tubuh kami. Kami tetap sehat, kuat hari ini. Semua karena pertolongan-Mu. Kalau ada yang terpapar sakit Tuhan, siapapun dia, baik yang ada di rumah secara isoman Tuhan, baik yang di rumah sakit, mari Engkau lawat, sembuhkan mereka. Kalau itu ada hamba-hamba-Mu yang juga sedang terpapar sakit, lawat mereka Tuhan. Sembuhkan di dalam nama Yesus.
kuasa-Mu tetap ada, mujizat-Mu tetap ada. Mereka sehat kembali dan bisa melayani pekerjaan-Mu kembali. Terus selamatkan bangsa kami Tuhan. Beri kemampuan hikmat-Mu atas pemerintah kami yang Tuhan sedang menangani COVID-19 ini. Mari tolong berikan mereka hikmat, marifat, akal budi-Mu, menyelimuti mereka, sehingga mereka dapat mengatur dengan baik bagaimana memutuskan mata rantai penyebaran COVID. Baik dari Pak Presiden, wakilnya, seluruh menteri-menterinya. Baik Tuhan, yang menteri-menteri yang dipercayakan khusus menangani COVID ini. Terima kasih Tuhan. Baik lingkungan kami, lingkungan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Semua aman dalam perlindungan-Mu. Tidak ada penyebaran COVID di sekitar rumah-rumah jemaat-Mu dan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat doa-doa yang naik dan Engkau terus memperhatikan, menjawab doa-doa umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih juga buat kota kami, sehingga kota kami juga terus dapat mengendalikan COVID-19. Sehingga Tuhan, pemerintah mulai meluaskan bagaimana membangun ekonomi, bagaimana juga meluaskan ibadah-ibadah Tuhan. Mari Engkau tolong sehingga ibadah ini menjadi normal kembali. Baik juga ibadah yang ada di Hosana, Engkau juga berkati Tuhan, walaupun masih dalam situasi terbatas. Tapi kami percaya Roh-Mu tetap ada. Hari Minggu akan ada lagi ibadah Tuhan. Mari tolong pelayan-pelayan-Mu, Engkau siapkan mereka malam ini dengan urapan yang penuh. Dan semua pelayan yang melayani, mereka melayani dengan penuh tanggung jawab dan dengan hati yang tulus kepadamu, bukan karena tugas Tuhan. Urapi semua, siapkan juga jemaat untuk ibadah, biar mereka juga pada hari Minggu memberikan waktu yang terbaik untuk mereka beribadah, baik di gereja, baik yang ibadah di online. Biarlah juga yang di online bukan karena mereka sudah terlena dengan situasi yang ada, tapi karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan ke gereja. Sebab itu berkati ibadah. Kalau mereka bisa datang ke gereja, gerakan Tuhan untuk datang beribadah di gereja. Karena Engkau hadir Tuhan, Engkau ada juga. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu tetap semangat berlomba-lomba untuk beribadah pada hari Minggu. Mereka mau beribadah dengan sukacita dan mereka juga mengalami jaminan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami itu juga berhenti berdoa untuk penyelesaian pembangunan gereja Hosana di tempat ini. Nyatakan terus kuasa-Mu walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami percaya janji-Mu tidak pernah sulit. Berkat-Mu tidak pernah sulit. Engkau membukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi seluruh jemaat Hosana, baik donatur-donatur yang Engkau gerakan diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pujian syukur kepadamu. Kami akhiri akan Rabu berdoa malam ini dengan ucapan terima kasih. Dan hamba-Mu juga Tuhan mendoakan seluruh jemaat yang sudah hadir dalam Rabu berdoa, diberkati rumah tangga mereka, diberkati anak-anak mereka Tuhan, diberkati usaha mata pencarian mereka. Terus Engkau angkat mereka naik dan bukan turun. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan kami akhiri dengan penuh syukur. Kami pelayan-pelayan yang ada di gereja, kalau kembali pulang ke rumah masing-masing, tuntun hantarkan dengan selamat. Lalukan mau celaka dalam perjalanan, mereka tiba di rumah dengan damai sukacita. Sepanjang malam kami aman dalam lindungan-Mu. Dalam nama Yesus kami akhiri Rabu berdoa malam ini. Dalam nama Yesus. Semua kita percaya katakan amin.